Jangan salahkan aku jika aku iri pada dunia, pada ombak yang bergulung-gulung di luasnya samudra biru, pada gemintang yang giat memancarkan sinarnya, dan bahkan pada angin yang bersinar lembut menjelajahi bumi bersama ribuan partikel udara lainnya. Kenapa? Karena aku rasa Tuhan benar-benar tidak adil. Kini, aku sedang berada dalam perangkap kesedihan luar biasa. Hari-hariku diselimuti kegelapan. Hatiku hancur berkeping-keping. Tak ada lagi kebahagiaan di kamusku. Tak ada lagi gurat senyuman di wajahku dan kau tahu, ini semua gara-gara lelaki brengsek itu. Lelaki bernama Fathahillah yang tega-teganya menyakiti hatiku. Saat aku sudah menjalin hubungan dengannya selama 2 tahun, ia menjalin hubungan dengan orang lain di belakangku. Akhirnya tepat kemarin, hubungan kami kandas sudah. Namaku Vi, lengkapnya Freya Veronica, dan sekarang aku sangat benci dengan dunia. Sudah 2 minggu ini Freya Veronica menjadi gila. Freya yang akrab disebut V merupakan selebgram terkenal dengan followernya yang sudah mencapai 1,5 juta. Bahkan mengalahkan follower banyak artis papan atas di Indonesia. V kini sedang duduk di bangku kuliah semester kedua. Ia dikaruniai paras yang sangat cantik dan rupawan. Kulitnya putih bagi mutiara berharga. Hidungnya mancung layaknya puncak gunung Everest. Bibirnya merah merekah bak buah delima dan matanya yang coklat selalu menyiratkan aura kecantikan bukan main. V dikenal sebagai seseorang yang ceria, humble, setia, penyayang, dan supel. Siapa yang tidak kenal dengan V? Semua orang pasti kenal dengan sosok satu ini. Tapi sayang, Freya Veronica sekarang bukanlah Freya Veronica dulu. Kini, V frustasi. Ia menggila. Semenjak ia dan pacarnya memutuskan hubungan mereka. Semenjak mereka berdua putus dan V mengetahui pacarnya selingkuh, V jadi merasa sedih bukan kepala. Mulai saat itu, ia tidak tahu harus berbuat apa. Sampai-sampai ia memberantaki semua barang di kamarnya, membongkar boneka-boneka miliknya tanpa kontrol. Bahkan, ia nyaris bunuh diri dari balkon rumahnya. Untungnya, sang ibunda berhasil menyelamatkan V dari aksi konyol itu. V pun dikurung di kamar hingga saat ini. Dan di kamarnya yang ia kerjakan hanyalah berdiam, mengamuk dan menangis. Pikirannya melayang-layang. Pikirannya tak menentu. Beribu amarah membara dalam dadanya. Ia benar-benar kacau. Atas dasar itulah, V jadi terpaksa harus absen kuliah. Beberapa nilai pun terlewatkan oleh dirinya. Padahal dulunya V sangat tidak mau absen kuliah walau itu adalah urusan gawat darurat sekalipun. Hari ini, seperti biasa ketika pagi menjelang, sang ibu memberikan sarapan untuk V, penuh kasih sayang. Ibunya menyuapi V. Setelah dibujuk beberapa kali, akhirnya V mau makan dengan disuapi ibunya. Hingga suapan terakhir ia kembali mengamuk. Pasalnya, pikirannya tentang Fathahillah tiba-tiba berkecamuk dalam pikirannya. V, tenang nak. Ibu buru-buru mendekap V. V memberontak. Lalu ibunya kembali mendekap V kuat. Istighfar V. Kamu harus ingat pada Allah, Tuhan yang menciptakanmu. Ini hanya masalah sepele. Karena kamu putus dengan Fathahillah, ingat. Masih banyak lelaki di dunia ini. Nasihat ibu seraya mengelus-ngelus rambut V. V diam. Walaupun ia sudah sangat hancur, tapi 10% ia masih bisa sadar dan mencerna perkataan ibunya. Kamu harus tahu, nak. Jodoh sudah ada di tangan Tuhan. Dan kamu harus tahu juga bahwa rencana Tuhan selalu baik. Jadi, walaupun kamu putus dengan Fathahillah, itu berarti Fathahillah bukan lelaki yang cocok untuk menjadi tambatan hatimu. Ibu yakin
Pasti Tuhan telah menciptakan skenario terbaik untukmu, percayalah. Ibu mengecup kening anak keduanya. V, don't be sad. Allah with us. Ibu bangkit dari duduknya kemudian berjalan meninggalkan kamar V sembari membawa piring yang telah habis dimakan oleh V. Tak lupa, ibu mengunci pintu kamar V dari luar. Jika tidak, bisa-bisa V keluar ditemani emosi yang tidak terkontrol. Sepeninggal ibunya, V masih terdiam. Ajaib. Seakan hatinya tiba-tiba tersihir. Biasanya walaupun ibunya menceramahinya, ia akan tetap mengamuk tadi pagi. Tapi tadi, itu membuat V terdiam. Mencerna kembali kata-kata sang ibu, sampai-sampai V mengantuk memikirkan kata-kata ibu tadi. Lalu, tidak terasa ia jatuh tertidur. V membuka mata. Ia menggeliat layaknya ular. Lantas menguap lebar sekali, selebar kali Ciliwung yang akhirnya acap kali mengalir deras. V kali ini tidak mengamuk, tapi rasa sedih luar biasanya masih tertancap kuat. Ia akhirnya kembali mengamuk tanpa kontrol. Ia terus mengamuk sampai ia merasa lelah. Saat ia merasa lelah, ia pun spontan mengambil handphone yang ia letakkan di meja riasnya. Ternyata banyak sekali notifikasi di Instagramnya. Jelas, sudah 2 minggu ia tidak membuka akun Instagramnya. Setengah sadar dia membuka menu DM. Menu yang ada di Instagram dan di atas sekali terdapat pesan masuk dari akun Instagram bernama Oh Sehun. Siapa dia? V merasa ia familiar dengan nama Oh Sehun itu, tapi siapa? Ia lupa. Ia pun membaca pesan dari Oh Sehun itu. Isinya berbahasa Korea dan Inggris di bawahnya. Jika diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, akan seperti ini. Annyeonghaseyo. Kenalkan, aku Sehun. Saat kemarin aku bermain Instagram, tiba-tiba aku menemukan akunmu. Dan aku benar-benar terpikat denganmu. Salam kenal. Beruntung, walau dengan keadaan gila dan setengah sadar, V masih bisa menerjemahkan bahasa Inggris tersebut. Terang saja, V memang pintar berbahasa Inggris. Ini siapa? Stok aja deh. Tingkat kesadaran V mulai meningkat. Walau masih ada rasa sakit dan perih di hatinya, ia pun memencet akun Oh Sehun tersebut dan dilihatnya foto-foto di akun tersebut. Rupanya, V telah mengikutinya. Kapan aku memfollow dia? V masih bingung. Dan saat ini, ia sudah melihat banyak foto di akun Oh Sehun. Kesadarannya pun pulih. Ia ingat semuanya, ia sudah tidak gila lagi. Ia ingat bahwa Oh Sehun adalah seorang personel dari grup boyband ternama di Korea Selatan. Oh my god, Oh Sehun, ini serius kan? V teriak sekencang-kencangnya, sehingga membuat ibu datang ke kamar V. Ibunya khawatir kalau anaknya semakin parah. Pintu terbuka. V, kamu gak apa-apa kan? Tanya ibu khawatir. V menggeleng lalu berjingkrak-jingkrak saking senangnya. Ibu, lihat, aku di DM sama Sehun dan dia bilang dia terpikat sama aku. Dia mengajak kenalan aku. Senangnya, Ibu V melotot. Ia bingung. Bukankah Sehun adalah idola dari V? Tidak mungkin jika seorang artis Korea seterkenal Sehun bisa mengajak kenalan anaknya. Itu hal yang mustahil kan? Ini Sehun yang mana? Sehun Korea Selatan atau Sehun Ciamis? Sang ibu bertanya Giko. V berhenti berjingkrak-jingkrak lalu mendekati ibunya. V memeluk kencang sekali ibunya, lalu berteriak, aku senang sekali Bu. Aku diajak kenalan sama Sehun dari Korea Selatan. Sehun asli. Akunya ada centang berwarna biru. Sarangi Sehun. Telinga ibu mendadak beduk. Dan yang ada di pikiran ibu sekarang adalah takut anaknya menjadi gila. Apakah anakku harus disuntik rabies?
ibu berbisik dengan pelan. 5 bulan kemudian, sosial media heboh. Tidak hanya sosial media saja, bahkan media massa lainnya seperti televisi dan koran pun dipenuhi berita-berita terhangat, yaitu berita tentang nikahnya seorang Sehun, anggota dari boyband EXO, menikah dengan Freya Veronica, selebgram asal Indonesia. Hari ini, Sehun dan V baru sampai ke Korea. Ia baru menikah 2 hari yang lalu dan mereka berdua merencanakan honeymoon di Seoul, Korea. Papali, V, Sehun sudah dibawa dengan koper dan berbagai barang bawaannya, sedangkan V masih berada di anak tangga pesawat. Sepersekian detik, V sudah berada di bawah pula. Aku sangat suka dengan pemandangan Korea ini, pekik V kagum. Nih, kamu benar sayang. Dan ini baru di bandara. Di luar sana masih banyak lagi pemandangan indah di Korea. Opa akan memperlihatkan semuanya padamu, sayang. Opa, sarangi. V memeluk Sehun. Sehun membalas pelukannya. Sehun dan V pun menjadi pusat perhatian di bandara. Sehun merangkul erat V. Mereka pun berjalan beriringan keluar bandara menuju rumah Sehun seraya bercanda ria. Sekarang, aku tahu bahwa Tuhan memang benar-benar maha adil. Selalu ada skenario terbaik untuk para hambanya. Jika ada cobaan berat bagiku, itu berarti akan ada kebahagiaan yang mendalam setelahnya. Seperti saat aku putus dengan Fatahila, Tuhan telah menggantinya dengan orang yang lebih baik lagi, yaitu adalah Sehun. Memang benar. Sejatinya Tuhan memang selalu memberikan yang terbaik. Namaku Freya Veronica, biasa dipanggil V. Dan sekarang aku tak lagi membenci dunia karena aku sudah tahu bahwa duniaku akan selalu bahagia karena Tuhan pasti akan di sampingku setiap saat.